Pernah lihat tahu yang tumbuh bulu-bulu putih lembut di permukaannya? Itu bukan basi, justru itu yang dicari. Asal dari Tiongkok, tahu berbulu alias hairy tofu berasal dari kota Huizhou, Tiongkok. Di sana, tahu sengaja difermentasi hingga ditumbuhi jamur halus seperti bulu. Fermentasi alami. Tahu ini disimpan dalam ruangan dengan kelembaban khusus. Dalam beberapa hari, jamur alami mulai tumbuh, membentuk lapisan putih seperti kapas. Mirip keju, proses fermentasi ini bikin tahu punya rasa umami yang kuat, tekstur creamy di dalam, mirip keju brie atau camembert. Harus dimakan cepat. Begitu bulunya tumbuh sempurna, tahu ini langsung digoreng, dikukus atau dimasak, karena kalau kelamaan bisa jadi busuk beneran. Tidak untuk semua orang, buat yang belum biasa, penampakannya bisa bikin ilfeel, tapi pecinta kuliner ekstrim, ini surga rasa tersembunyi. Tahu berbulu, bukti bahwa sesuatu yang tampak enggak wajar bisa jadi kuliner kelas atas, kalau kita tahu cara menikmatinya. Follow untuk bahas makanan paling aneh dan langka di dunia. Bayangin naik hotel mewah yang bisa melaju di atas laut. Itulah Icon of the Seas, kapal pesiar terbesar di dunia yang baru diluncurkan oleh Royal Caribbean. Ukurannya gila, panjang kapal ini lebih dari 365 meter, setara 3 lapangan bola. Beratnya, lebih dari 250 ton, bahkan lebih berat dari Menara Eiffel berkali-kali lipat. Kapal dengan 7 zona hiburan. Ada taman tropis, teater, seluncuran air tercepat di laut, dan 8 kolam renang. 1 zona bahkan khusus buat keluarga, lengkap dengan taman bermain dan wahana air. Kapal dengan kapasitas terbanyak, bisa menampung lebih dari 7.000 penumpang dan 2.300 kru. Serasa kota terapung sungguhan. Ramah lingkungan, meskipun raksasa, Icon of the Seas pakai bahan bakar LNG, liquefied natural gas, yang lebih bersih dari kapal pesiar biasa. Harga tiket fantastis, mau naik. Siapin duit mulai dari puluhan juta rupiah, tapi kamu akan dapat pengalaman tak terlupakan. Icon of the Seas bukan cuma kapal pesiar, tapi simbol kemewahan, teknologi, dan gaya hidup masa depan. Di lautan, tertarik naik? Mending gak usah. Follow untuk bahas kapal, kendaraan ekstrim, dan arsitektur gila lainnya. Kecil, lincah, dan super elegan. Inilah Ermine, hewan mungil yang dulunya jadi simbol kerajaan. Nama asli musang. Ermine adalah nama lain dari stoat, hewan sejenis musang kecil. Tapi saat musim dingin, bulunya berubah jadi putih bersih dengan ekor ujung hitam. Cantik banget. Bulu super mahal. Di Eropa zaman dulu, bulu ermine jadi simbol status bangsawan. Jubah raja dan ratu biasanya dihiasi bulu putih bermotif hitam dari ekornya. Pemburu handal, jangan tertipu ukurannya. Ermine adalah pemburu ganas yang bisa mengalahkan hewan lebih besar, termasuk kelinci. Hidup di area dingin, ermine banyak ditemukan di Eropa Utara, Asia, dan Amerika Utara. Mereka aktif sepanjang tahun, bahkan di salju tebal. Simbol kesucian, karena bulunya putih murni, ermine juga dianggap simbol kemurnian dan kehormatan oleh banyak budaya. Ermine bukan cuma hewan lucu, dia adalah simbol kemewahan dan kekuatan bangsawan Eropa sejak abad pertengahan. Follow untuk bahas hewan-hewan unik dan kisah tersembunyi di baliknya. Mau mobil yang mewah, nyaman, dan berteknologi tinggi? Nama Mercedes-Benz pasti langsung muncul di pikiran. Lahir dari mobil pertama dunia, Mercedes-Benz punya warisan legendaris. Carl Benz menciptakan mobil pertama di dunia tahun 1886. Dari situlah lahir brand ini yang sekarang jadi ikon global. Nama dari anak cewek, nama Mercedes diambil dari nama anak seorang pengusaha kaya, Emil Jelinek, yang mempromosikan mobil-mobil ini di awal 1900-an. Logo bintang 3. Logo bintang 3 melambangkan dominasi Mercedes di darat, laut, dan udara. Nggak main-main. Pelopor teknologi otomotif. Mulai dari ABS, airbag, cruise control, sampai mobil listrik canggih, semua pernah dipelopori atau dikembangkan Mercedes-Benz.
Gak cuma mobil, Mercedes juga bikin truk, bus, dan bahkan mobil balap. Formula 1 juara dunia bareng Lewis Hamilton. Mercedes-Benz bukan cuma soal mobil, tapi soal sejarah, inovasi, dan gaya hidup kelas atas. Lo nggak mungkin bisa beli, hahaha. Follow untuk bahas merek otomotif legendaris dan sejarah di baliknya. Pernah dengar tarian yang penarinya pakai topeng besar, tubuh dibalut daun, dan nggak boleh disentuh? Inilah Kumpo, tarian misterius dari suku Jola di Senegal dan Gambia. Siapa itu Kumpo? Kumpo adalah makhluk roh atau penjaga spiritual desa. Ia muncul saat festival adat, membawa pesan damai dan kebersamaan. Penampilannya unik. Kumpo selalu memakai kostum dari daun palem dan topeng kayu panjang di atas kepala. Kadang bisa mencapai 2 meter. Identitas rahasia. Siapa penarinya? Gak ada yang tahu. Identitasnya dirahasiakan ketat, bahkan penduduk desa pun dilarang menyentuh atau mendekat terlalu dekat. Gak sekadar tarian, ini bukan cuma hiburan, tapi ritual suci. Kumpo dipercaya bisa mendatangkan berkah, menyatukan warga, dan mengusir roh jahat. Hanya muncul di momen khusus. Kamu gak bisa lihat Kumpo sembarangan. Ia hanya muncul saat acara Journées Culturelles, festival tahunan budaya Jola. Tarian Kumpo bukan hanya pertunjukan, tapi simbol spiritualitas, tradisi, dan misteri yang terus hidup dari generasi ke generasi. Follow untuk eksplor budaya unik dan tarian-tarian magis dari seluruh dunia. Kamu pernah lihat ikan yang kayak punya sayap lebar seperti burung? Kenalan sama Flying Gurnard alias ikan gurnard terbang. Bukan ikan terbang beneran. Meskipun namanya terbang, ikan ini nggak benar-benar terbang. Tapi saat membuka sirip dadanya yang besar, dia kelihatan kayak burung di laut. Siripnya mirip sayap naga. Sirip besar dan bercorak cerah ini bukan buat terbang, tapi buat menakuti predator. Pas merasa terancam, dia buka sayapnya kayak boom. Bisa berjalan di dasar laut. Uniknya lagi, ikan ini bisa berjalan dengan sirip kecilnya di dasar laut saat mencari makanan seperti udang atau cacing. Suara dari dalam air. Flying Gurnard bisa menghasilkan bunyi gruk-gruk aneh dari dalam tubuhnya. Fungsinya, para ilmuwan masih menebak-nebak. Warna-warni yang jarang ditemui. Warnanya indah banget, kombinasi biru terang dan totol-totol. Tapi susah banget nemuin ikan ini di alam liar. Flying Gurnard adalah salah satu ikan paling unik dan misterius di lautan. Gak bisa terbang, tapi punya gaya yang gak main-main. Follow untuk bahas makhluk laut aneh dan menakjubkan lainnya. Siapa yang gak kenal Gucci? Brand fashion mewah yang ikonik banget, tapi tahukah kamu kalau Gucci dulunya bikin tas buat pengendara kuda? Berdiri tahun 1921, didirikan oleh Guccio Gucci di Florence, Italia. Awalnya bikin koper dan perlengkapan kulit buat elit Eropa. Terinspirasi dari hotel mewah, Guccio kerja di Hotel London. Di sanalah dia terinspirasi dari gaya hidup orang kaya. Dan pulang ke Italia bawa ide bisnis mewah. Simbol GJ. Bukan asal-asalan. Logo GJ itu singkatan dari Guccio Gucci. Sekarang jadi salah satu simbol paling dikenal di dunia fashion. Penuh drama dan tragedi. Keluarga Gucci pernah mengalami konflik yang cukup serius. Bahkan Maurizio Gucci, cucu dari pendiri merek tersebut, meninggal dunia dalam insiden yang melibatkan mantan istrinya. Kini jadi brand pop global. Sejak dipimpin desainer top kayak Tom Ford hingga Alessandro Michele, Gucci berubah jadi simbol luxury modern dan street style. Gucci bukan cuma soal gaya, tapi juga penuh sejarah, drama, dan evolusi mode dari masa ke masa. Follow untuk bahas brand-brand fashion dunia dan cerita gila di baliknya. Makanan ini renyah di luar, lembut di dalam, dan punya sejarah ribuan tahun. Kenalin, bebek Peking, kuliner ikonik dari Cina yang bikin ngiler dunia. Asal-usul kekaisaran, bebek Peking berasal dari dinasti Yuan dan makin populer di zaman dinasti Ming. Dulu, cuman kaisar dan bangsawan yang bisa menikmatinya. Proses masak ribet, bebeknya dikeringkan semalaman, dilapisi sirup, dan dipanggang dalam oven khusus pakai kayu buah. Hasilnya, kulit super renyah. Makan pakai gaya.
Disajikan dengan pancake tipis, timun, daun bawang, dan saus hoisin. Cara makannya dililit kayak taco ala Tiongkok. Kulitnya yang paling dicari. Di restoran mewah, bagian kulit bebek disajikan duluan karena dianggap paling istimewa dan beraroma. Mendunia, kini bebek Peking bisa ditemukan di restoran top dunia. Dari Beijing sampai New York, simbol kemewahan dalam dunia kuliner Asia. Bebek Peking bukan cuma makanan, tapi juga warisan budaya dan seni memasak yang luar biasa. Follow untuk bahas kuliner legendaris dari seluruh dunia. Pernah lihat tarian cepat dan unik dengan topeng aneh? Itu dia, tarian Zauli, warisan budaya dari suku Guro di Pantai Gading, Afrika. Satu penari, banyak cerita. Zauli selalu ditarikan oleh laki-laki, meskipun topengnya menggambarkan sosok perempuan cantik bernama Jela Lo Zauli. Gerak kaki super cepat, yang bikin heboh, gerakan kaki super cepat dengan tubuh bagian atas tetap tenang, seolah nggak manusiawi. Musik tradisional yang menghentak. Tarian ini diiringi oleh alat musik tradisional seperti djembe dan balafon, bikin suasana jadi magis dan membangkitkan energi spiritual. Fungsi spiritual dan sosial. Zauli bukan cuma hiburan, tapi juga dipercaya membawa kebahagiaan, kesuburan dan semangat kebersamaan ke desa. Viral di seluruh dunia, gaya unik tarian Zauli viral di media sosial, bahkan jadi inspirasi visual dalam video musik seperti milik Michael Jackson dan MIA. Tarian Zauli bukan hanya pertunjukan, tapi simbol jiwa budaya Afrika yang hidup dan penuh makna. Follow untuk bahas budaya dan tarian unik dari seluruh dunia. Ini dia sosok yang dijuluki MBS, Mohammed bin Salman, pangeran muda yang mengguncang dunia. Pangeran visioner, lahir tahun 1985, dia adalah putra mahkota Arab Saudi dan anak Raja Salman. Meski muda, pengaruhnya luar biasa. Visi 2030, dialah otak di balik. Visi 2030, rencana besar untuk mengubah ekonomi Arab Saudi dari bergantung pada minyak ke sektor pariwisata, teknologi, dan hiburan. Buka budaya baru. Dulu bioskop dilarang, konser asing tabu. Tapi di era MBS, semua mulai dibuka. Bahkan Arab Saudi jadi tuan rumah F1, WWE, dan konser internasional. Sosok kontroversial. MBS juga menuai kontroversi, mulai dari penahanan sejumlah pangeran dan pejabat terkait kasus korupsi, hingga insiden yang melibatkan jurnalis Jamal Khashoggi yang mengundang sorotan internasional. Pemimpin masa depan. Walau penuh pro dan kontra, MBS disebut sebagai salah satu pemimpin paling berpengaruh abad ini dengan ambisi menjadikan Saudi pusat ekonomi global. Mohammed bin Salman adalah simbol perubahan ekstrim, dari kerajaan konservatif menuju negara modern dan terbuka. Follow untuk cerita tokoh-tokoh paling berpengaruh dunia. Bukan sekadar Porsche biasa, inilah RWB, Rauh Weltbegriff. Porsche yang diubah jadi monster jalanan dengan gaya Jepang hardcore. Siapa di balik RWB? Dibuat oleh Akira Nakai, seniman modifikasi asal Jepang yang terkenal karena sentuhan ekstrim dan penuh karakter. Gaya wide body ekstrim, ciri khasnya body kit super lebar, over fender paku keling, sayap belakang raksasa, dan stance yang super agresif. Nggak ada yang kalem. Hanya dikerjakan oleh Nakai-san. Uniknya, setiap RWB dibangun langsung oleh Nakai-san. Dia datang sendiri, bawa alat, dan ngerakit langsung di garasi pemiliknya. Eksklusif and langka. Setiap RWB punya nama unik dan gak ada yang sama. Total RWB di dunia hanya ratusan unit, bikin kolektor mobil ngiler. Dari sirkuit ke jalan raya, awalnya untuk balapan time attack, tapi sekarang RWB jadi ikon mobil show dan lifestyle car culture Jepang. RWB bukan cuma Porsche modif, tapi karya seni di atas roda, kombinasi brutal antara kecepatan, gaya, dan karakter unik Jepang. Ayo coba sekarang, follow untuk bahas dunia mobil modifikasi ekstrim lainnya. Kecepatan, teknologi, dan desain masa depan. Itulah McLaren, mobil super dari Inggris yang lahir di lintasan balap
dan kini menguasai jalanan. Lahir dari dunia F1, didirikan tahun 1963 oleh Bruce McLaren, awalnya tim balap Formula 1. McLaren sekarang jadi salah satu tim F1 paling legendaris sepanjang masa. Mobil jalanan penuh DNA balap, mulai dari McLaren F1 tahun 1992 hingga McLaren P1 Hybrid, semua mobilnya dibangun dengan teknologi canggih dari dunia balap. Terbuat dari serat karbon, McLaren adalah pelopor penggunaan monokok serat karbon, bikin mobil jadi super ringan tapi super kuat. Kecepatan gila, beberapa model seperti McLaren Speedtail bisa tembus kecepatan 403 km per jam. Gila kan? Desain khas and futuristic. Dari pintu gullwing, body ramping, sampai warna mencolok, mobil McLaren selalu bikin orang nengok dua kali. McLaren bukan cuma mobil, tapi perpaduan seni, teknologi, dan kecepatan yang bikin dunia otomotif terpukau. Ada yang mau beli? Follow untuk bahas supercar dan mesin tercepat dari seluruh dunia. Lihat keriputnya, lucu banget. Tapi jangan salah, ini dia Sharpei, anjing kuno dari Tiongkok yang punya wajah unik dan sejarah panjang. Anjing keriput legendaris. Sharpei udah ada sejak lebih dari 2000 tahun lalu. Dulunya jadi anjing penjaga dan petarung. Kulit keriputnya fungsional. Kulit mereka yang super longgar dan keriput ini membantu saat bertarung, jadi musuh susah menggigit organ vital. Lidah biru purplish. Kayak saudaranya si Chow Chow, Sharpei juga punya lidah berwarna biru keunguan. Langka banget di dunia anjing. Hampir punah. Tahun 1970-an, Sharpei sempat disebut anjing paling langka di dunia. Tapi diselamatkan oleh para pecinta hewan di Hong Kong dan Amerika. Wajah judes, hati manis. Meskipun kelihatan galak, sebenarnya Sharpei itu setia, tenang, dan penyayang, cocok banget jadi anjing rumahan. Sharpei adalah anjing unik yang bawa sejarah, karakter, dan tampang paling ikonik di dunia anjing. Anjing! Follow untuk konten hewan-hewan paling unik dan menggemaskan dari seluruh dunia. Dari logo LV sampai tas mahalnya, siapa sih yang nggak kenal Louis Vuitton? Tapi kamu tahu nggak, brand ini dulunya cuma buat koper? Awal dari tukang koper, tahun 1854, Louis Vuitton buka toko kecil di Paris. Dia spesialis bikin koper anti air dan tahan banting untuk bangsawan. Logo LV bukan sembarangan. Monogram LV dan pola bunga di tas itu dibuat untuk menghindari pemalsuan, bahkan sejak abad ke-19. Merek termahal di dunia fashion, LV terus masuk daftar merek fashion paling bernilai. Bahkan sering ngalahin Gucci dan Chanel dalam valuasi. Eksklusif banget, Louis Vuitton nggak pernah diskon. Kalau barang habis, ya udah, nunggu restock atau beli versi baru. Kolaborasi gila. Dari Supreme sampai Yayoi Kusama, LV sering bikin kolaborasi fashion yang langsung sold out dan jadi incaran kolektor. Louis Vuitton adalah bukti kalau konsistensi, kualitas, dan inovasi bisa bikin merek lokal jadi ikon global. Follow buat bahas brand mewah, sejarahnya, dan fakta-fakta gokil di baliknya. Dari Old Trafford ke seluruh dunia, Manchester United bukan sekadar klub bola, tapi simbol sejarah, kejayaan, dan emosi. Berdiri sejak 1878. Awalnya bernama Newton Heath, lalu ganti jadi Manchester United di tahun 1902. Tragedi Munich 1958. Kecelakaan pesawat menewaskan 8 pemain muda MU, tapi klub bangkit dan jadi legenda di bawah Sir Matt Busby. Era Sir Alex Ferguson. Ferguson latih MU selama 26 tahun, bawa 38 trofi, termasuk 13 Liga Inggris dan 2 Liga Champions. Klub dengan fans terbesar, MU punya lebih dari 1 miliar fans global dan jadi salah satu klub paling dicintai, sekaligus paling dibenci. Kandang The Theatre of Dreams. Old Trafford adalah stadion ikonik yang bisa muat lebih dari 74.000 penonton. Tempat mimpi jadi kenyataan, atau patah hati. MU bukan cuma tim bola, tapi warisan dunia olahraga yang penuh drama, darah, dan kejayaan. Manchester is red,
Follow untuk bahas klub-klub bola dunia dan sejarah gila di balik kejayaannya. Keju ini berurat biru, baunya tajam, tampilannya aneh. Tapi jangan salah, ini dia Gorgonzola, keju legendaris dari Italia. Keju tertua di Italia, Gorgonzola sudah ada sejak abad ke-9. Namanya diambil dari kota kecil dekat Milan, tempat pertama kali dibuat. Dua versi rasa, ada Gorgonzola Dolce yang lembut dan creamy, dan Gorgonzola Picante yang kuat dan tajam. Kamu tim yang mana? Jamur yang disengaja. Urat biru itu adalah jamur Penicillium roqueforti yang tumbuh alami. Bikin rasa tajam, asin, dan creamy. Bau menyengat, tapi nagih. Banyak yang mundur karena baunya. Tapi pecinta keju bilang, baunya justru bikin makin mantap. Pasangan makanan kelas atas. Gorgonzola cocok banget buat salad, pasta, pizza, bahkan dessert pakai madu. Gorgonzola adalah keju yang menggoda. Bau boleh ngeri, tapi rasa bikin jatuh hati. Follow untuk bahas makanan dunia yang unik, aneh, tapi menggugah selera. Kalau kamu pecinta mobil cepat, Toyota Supra pasti ada di daftar impian kamu. Lahir dari Celica, Supra pertama kali muncul tahun 1978 sebagai varian dari Toyota Celica, tapi akhirnya berdiri sendiri karena punya mesin lebih besar dan performa lebih buas. MK4 The Legend, generasi keempat 1993 sampai 2002, dikenal sebagai Supra paling ikonik. Mesin 2 Jet GTE Twin, turbonya bisa dimodifikasi sampai 1000 tenaga kuda. Fast and Furious Effect, mobil oranye milik Paul Walker di Fast and Furious, bikin Supra jadi legenda budaya pop dan bikin harganya naik gila-gilaan. Supra GR Reborn, tahun 2019 Toyota menghidupkan kembali Supra dengan versi GR Supra, hasil kolaborasi dengan BMW. Mesinnya BMW Inline 6 Turbo. JDM King, Supra adalah raja JDM, Japanese Domestic Market, dicintai karena kecepatan, desain, dan kemudahan modifikasi. Toyota Supra adalah simbol mobil sport Jepang yang tak lekang waktu. Dari balapan jalanan sampai layar lebar, silahkan diadu dengan Supra Getar. Follow untuk konten mobil legendaris dan fakta-fakta otomotif seru lainnya. Kita sering dengar cerita kancil yang cerdik di dongeng, tapi ternyata hewan ini beneran ada loh. Nama asli bukan kancil. Secara ilmiah, hewan ini disebut Tragulus, atau dikenal juga sebagai mouse deer. Meski namanya deer, mereka bukan rusa asli. Ukurannya mini banget, kancil bisa seukuran kucing rumah aja. Panjang sekitar 45 cm dan berat cuma 2 kg. Hidup diam-diam di hutan, kancil aktif malam hari alias nokturnal dan lebih suka sembunyi di semak-semak buat hindari predator. Bukan herbivora sejati. Meskipun doyan daun dan buah, kancil juga makan serangga kecil, jadi mereka omnivora. Ada di Indonesia, kancil bisa ditemukan di beberapa hutan tropis di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Tapi populasinya makin sedikit karena deforestasi. Kancil bukan cuma hewan dongeng. Dia nyata, kecil, lincah, dan tetap jadi simbol kecerdikan di alam liar. Follow untuk konten hewan unik lainnya, dari dongeng sampai dunia nyata. Pernah dengar istilah perang dagang? Nah, salah satu yang paling panas itu antara Amerika Serikat dan China. Dimulai tahun 2018, Presiden Donald Trump menaikkan tarif impor barang-barang dari China, mulai dari baja sampai elektronik. Tujuannya, bikin industri dalam negeri Amerika lebih kompetitif. China nggak diam aja. China balas dendam dengan tarif tinggi buat barang-barang ANN, kayak kedelai, mobil, dan produk pertanian. Jadinya kayak perang balas-balasan. Dunia kena imbasnya, efeknya global. Harga barang naik, rantai pasokan terganggu, dan negara lain juga ikut pusing. Perang teknologi bukan cuma soal barang, tapi juga teknologi. Huawei, TikTok, dan chip semikonduktor jadi medan pertempuran baru. Siapa menang sampai sekarang belum ada yang benar-benar menang. Tapi keduanya sama-sama rugi miliaran dolar dan bikin ekonomi dunia ikut terombang-ambing. Perang dagang bukan cuma soal uang, tapi juga soal kekuasaan global.
Dan pertarungan Amerika Serikat versus China ini belum selesai. Follow untuk konten geopolitik dan ekonomi dunia lainnya. Kelihatan seperti kaca hitam, tapi ini bukan kaca biasa. Ini obsidian, batu vulkanik yang terbentuk dari lava panas yang mendingin super cepat. Asal-usul dari lava. Obsidian terbentuk saat lava kaya silika keluar dari gunung berapi, lalu membeku cepat. Jadinya mulus dan mengilap seperti kaca. Tajam banget. Kalau dipecah, obsidian punya tepis tajam silet, bahkan lebih tajam dari pisau bedah. Nggak heran zaman dulu dipakai buat alat dan senjata. Batu sakti zaman dulu, suku Aztec dan Maya percaya obsidian punya kekuatan mistis, dipakai untuk cermin, alat ritual, sampai senjata perang. Warna nggak selalu hitam. Meski dominan hitam, obsidian bisa juga muncul dalam warna hijau, merah, bahkan pelangi tergantung kandungan mineralnya. Dipakai di bedah modern, beberapa pisau bedah eksperimental menggunakan obsidian karena bisa bikin sayatan ultra halus dan minim luka. Obsidian bukan sekadar batu, dia adalah warisan dari amarah bumi yang indah, tajam, dan misterius. Follow untuk konten batu unik, mineral langka, dan keajaiban dari dalam bumi lainnya. Pernah beli es krim tapi malah dijahilin sama penjualnya? Itu pasti Maraş Dondurma, es krim legendaris dari Turki. Teksturnya super kenyal, nggak kayak es krim biasa. Maraş Dondurma nggak gampang meleleh dan bisa ditarik-tarik kayak permen karet. Rahasia bahan sakti, dibuat dari susu kambing, gula, dan yang paling penting, salep, bubuk akar anggrek liar yang bikin teksturnya elastis banget. Tradisi hiburan jalanan. Penjualnya suka ngelawak dan ngeledek pembeli pakai trik sulap es krim. Bikin kamu greget tapi ketawa. Asal-usul nama. Maraş diambil dari kota asalnya, Kahramanmaraş di Turki. Dondurma sendiri artinya es krim dalam bahasa Turki. Bisa dipotong pakai pisau. Saking padatnya, es krim ini bisa dipotong atau diiris dan tetap nggak meleleh cepat meski di suhu panas. Maraş Dondurma bukan cuma es krim, tapi juga atraksi, tradisi, dan rasa unik khas Turki. Follow untuk kuliner unik dari seluruh dunia yang bikin ngiler sekaligus kagum. Pernah lihat anjing kayak Pelmop jalan sendiri? Itu bukan pel, itu komondor. Anjing legendaris dari Hungaria. Bulu gimbalnya alami. Komondor punya bulu tebal yang otomatis menggimbal sejak kecil. Fungsinya? Untuk melindungi dari gigitan serigala dan cuaca ekstrem. Penjaga ternak hebat, sejak ratusan tahun lalu, komondor digunakan untuk menjaga domba dari predator. Mereka berani, setia, dan sangat protektif. Sulit dibedakan dari domba. Karena bulunya mirip domba, serigala sering salah sangka. Dan itu justru bikin komondor makin efektif menyerang diam-diam. Berat dan besar. Anjing ini bisa mencapai 60 kg lebih dan tingginya hampir 1 meter, tapi tetap lincah dan sigap saat menjaga wilayahnya. Perawatan bulu butuh kesabaran. Gimbalnya nggak boleh disisir, tapi harus dipisah manual biar nggak kusut. Butuh waktu dan ketelatenan. Komondor bukan sekadar anjing, tapi simbol keberanian dan penjaga setia yang gimbalannya jadi ciri khas luar biasa. Follow untuk konten anjing unik dan hewan paling ikonik di dunia. Kalau kamu ke Turki dan lihat daging berlapis-lapis digulung di besi panjang, jangan kaget, itu kokoreç, street food ekstrim yang digemari. Terbuat dari jeroan, kokoreç terbuat dari usus domba atau kambing, dibersihkan bersih, dibumbui, lalu dibalut melingkar dan dipanggang sampai renyah di luar. Aroma kuat dan rasa berani. Rasanya gurih, berlemak, dan punya aroma khas yang bikin orang ada yang ketagihan. Tapi juga ada yang langsung kabur. Street food populer. Di Turki, kokoreç biasa dimakan dengan roti lapis atau dipotong kecil-kecil pakai bumbu pedas, cocok buat camilan malam. Dulu dilarang. Pernah dilarang Uni Eropa karena dianggap berisiko, tapi masyarakat Turki tetap bangga dan mempertahankan resep tradisional ini. Jadi ikon budaya. Meski ekstrem, kokoreç dianggap simbol kuliner jalanan yang kuat dan berani, dan banyak turis justru mencarinya karena penasaran. Kokoreç bukan makanan biasa.
Ini tantangan bagi lidah dan lambang kuatnya budaya kuliner Turki. Follow buat konten makanan ekstrim dan unik dari seluruh dunia. Tahu BMW, brand mobil Jerman yang terkenal dengan performa dan gaya mewahnya. Tapi kamu tahu nggak, awalnya BMW bukan bikin mobil. Awalnya bikin mesin pesawat. BMW berdiri tahun 1916 dan dulunya bikin mesin pesawat terbang. Logo BMW yang kayak baling-baling itu jadi simbol warisan udara mereka. Arti nama BMW adalah singkatan dari Bayerische Motorenwerke, artinya pabrik mesin Bavaria. Bavaria itu daerah di Jerman loh. Mobil sport dan teknologi tinggi, BMW terkenal dengan slogan The Ultimate Driving Machine. Mobil-mobilnya punya handling presisi dan mesin bertenaga, cocok buat pecinta kecepatan. M-Series and I-Series. Ada yang suka BMW M4, itu bagian dari seri M yang sporty banget. Dan ada juga BMW E-Series, mobil listrik canggih dan ramah lingkungan. Bukan cuma mobil, BMW juga punya motor keren di bawah merek BMW Motorrad, dari adventure bike sampai superbike. BMW bukan cuma mobil keren, tapi juga lambang inovasi, kecepatan, dan warisan sejarah Jerman. Mau beli? Percuma kalau nggak ada duitnya. Follow buat konten otomotif dan sejarah merek legendaris lainnya. Tahu nggak, Indonesia punya kawasan industri raksasa yang jadi jantung produksi nikel dunia. Namanya PT IMIP. Lokasi strategis, IMIP terletak di Morowali, Sulawesi Tengah. Kawasan ini berdiri di atas ribuan hektar lahan, khusus untuk industri nikel dan baja tahan karat. Dikelola bersama China, IMIP adalah hasil kerjasama antara Indonesia dan perusahaan China, termasuk Tsingshan Holding Group, salah satu produsen nikel terbesar di dunia. Nikel buat baterai dan baja. Nikel dari IMIP nggak cuma buat baja, tapi juga jadi bahan penting baterai mobil listrik. Makanya, kawasan ini penting buat masa depan energi dunia. Lapangan kerja raksasa. IMIP menyerap puluhan ribu tenaga kerja, baik lokal maupun asing. Tapi juga jadi sorotan karena isu lingkungan dan tenaga kerja. Pengaruh ekonomi besar, kontribusi IMIP buat ekonomi daerah dan nasional sangat besar, bahkan jadi magnet investasi asing di sektor hilirisasi tambang. PT IMIP bukan sekadar kawasan industri. Ini pusat nikel dunia dan penentu arah masa depan energi global dari Indonesia. Follow buat konten industri besar dan ekonomi strategis lainnya. Pernah lihat serutan ikan yang goyang-goyang di atas takoyaki atau okonomiyaki? Itu namanya katsuobushi, dan pembuatannya gila banget. Terbuat dari ikan cakalang. Katsuobushi dibuat dari ikan skipjack tuna, cakalang, yang direbus, dibuang durinya, lalu diasapi dan dikeringkan selama berbulan-bulan. Keras seperti batu. Setelah dikeringkan sempurna, teksturnya sekeras kayu, bahkan bisa dipakai buat mengetuk meja, saking kerasnya. Diserut tipis, baru bisa dimakan setelah diserut super tipis. Hasil serutan inilah yang menari-nari di atas makanan panas karena panas uapnya. Raja umami, katsuobushi kaya asam amino yang jadi sumber rasa umami, dan sering dipakai untuk membuat kaldu dashi, fondasi utama masakan Jepang. Dianggap harta budaya. Di Jepang, proses pembuatan katsuobushi tradisional bahkan diakui sebagai warisan budaya tak benda karena begitu unik dan mendalam. Katsuobushi bukan sembarang topping. Ini intisari rasa umami Jepang yang dibuat dengan kesabaran luar biasa. Follow buat konten kuliner unik dan tradisional dari seluruh dunia. Kalau ngomongin mobil mewah dan canggih, Audi selalu masuk daftar teratas. Tapi tahu nggak sejarah dan keunikannya? Berdiri sejak 1909, Audi lahir di Jerman dan nama Audi berasal dari bahasa Latin yang artinya dengar. Terjemahan dari nama pendirinya, August Horch. Logo 4 cincin. 4 cincin Audi mewakili gabungan 4 perusahaan otomotif Jerman. Audi, DKW, Horch, dan Wanderer. Jadi Auto Union yang sekarang dikenal sebagai Audi. Teknologi Quattro. Audi terkenal dengan Quattro, sistem penggerak 4 roda legendaris yang bikin mobilnya stabil di segala medan, dari jalan kota sampai rally. Desain futuristik.
Dari Audi A-Series, Q-Series hingga mobil listrik e-tron, semuanya dikenal punya desain modern dan interior premium. Saingan berat. Audi adalah pesaing langsung BMW dan Mercedes-Benz dalam dunia mobil mewah, dan masing-masing punya fans beratnya sendiri. Audi bukan cuma soal gaya, tapi juga soal inovasi, performa, dan teknologi masa depan. Kalian pengen kan? Follow buat konten otomotif keren lainnya. Pernah ke IKEA? Toko furnitur asal Swedia ini bukan cuma tempat belanja, tapi pengalaman hidup minimalis dan estetik. Berdiri sejak usia 17, IKEA didirikan tahun 1943 oleh Ingvar Kamprad saat dia baru 17 tahun. Nama IKEA sendiri adalah singkatan dari namanya dan kampung halamannya. Self-service and DIY. Furniturnya dijual dalam bentuk flat pack, jadi kamu harus rakit sendiri di rumah, lebih hemat ruang dan ongkos. Toko seperti labirin. Desain tokonya emang sengaja dibikin seperti labirin, biar pengunjung menjelajah lebih lama dan tergoda beli lebih banyak. Katalog terkenal. Katalog IKEA pernah jadi buku cetak paling banyak disebarkan di dunia setelah Alkitab. Gila banget. Gak cuma furnitur. Selain jual perabotan, IKEA juga punya food court legendaris. Siapa yang gak kenal Swedish meatballs-nya? IKEA bukan cuma soal beli barang, tapi tentang gaya hidup minimalis, fungsional, dan stylish. Follow buat info menarik brand global lainnya. Pernah lihat langit malam yang penuh warna hijau, ungu, atau merah yang menari-nari? Itulah aurora, fenomena langit paling indah di bumi. Terjadi di kutub. Aurora muncul di langit kutub, aurora borealis di utara, aurora australis di selatan. Akibat matahari, aurora terjadi saat partikel dari matahari bertabrakan dengan atmosfer bumi, menghasilkan cahaya warna-warni. Bisa dilihat dengan mata telanjang. Kalau cuaca cerah dan langit gelap, aurora bisa dilihat langsung tanpa alat, terutama di negara-negara seperti Norwegia, Islandia, dan Kanada. Gerakannya menari, cahayanya bergerak-gerak seperti tirai yang menari, bikin semua orang terpesona. Dulu dianggap magis, di zaman kuno, aurora dianggap sebagai pesan dari dewa, roh leluhur, atau pertanda dari langit. Aurora bukan sekadar cahaya, tapi pertunjukan alam yang luar biasa indah dan misterius. Amazing! Follow buat konten sains dan alam spektakuler lainnya. Indomie mie instan asal Indonesia yang bukan cuma jadi makanan darurat, tapi ikon rasa yang mendunia. Lahir tahun 1972, Indomie pertama kali diproduksi oleh Indofood pada tahun 1972. Varian pertamanya, kaldu ayam. Mie goreng legendaris. Varian mie goreng yang keluar tahun 1982 langsung meledak. Sampai sekarang, jadi varian terfavorit di seluruh dunia. Diekspor ke 100 lebih negara. Dari Nigeria sampai Arab Saudi, dari Australia sampai Amerika, Indomie dikonsumsi di lebih dari 100 negara. Pabrik di luar negeri. Di Nigeria, Indomie punya pabrik sendiri, bahkan jadi mie nomor 1 di sana. Gokil kan? Kreatif dan unik. Indomie punya puluhan varian rasa dari rendang soto sampai sambal mata. Bahkan ada yang rasa durian loh. Indomie bukan cuma makanan cepat saji, tapi simbol kuliner Indonesia yang bikin bangga dan ngangenin. Makan satu kurang, makan 200 kebanyakan. Follow buat konten makanan legendaris lainnya. Kamu pikir beef jerky itu keren? Tunggu sampai kenalan sama pasturma, daging asap khas Turki yang udah ada sejak zaman Kekaisaran Ottoman. Apa itu pasturma? Ini daging sapi yang diawetkan, dikeringkan, lalu dibalur pasta rempah khas bernama cemen, campuran bawang putih, paprika, fenugreek, dan cabai. Aromanya harum tajam dan khas banget. Prosesnya ribet, tapi worth it. Dagingnya dijemur berhari-hari, ditekan sampai lemak keluar, lalu dikeringkan lagi. Total bisa makan waktu hingga 1 bulan. Disukai sultan dan prajurit. Dulu, pasturma jadi bekal para tentara Ottoman karena awet dan penuh energi. Sekarang, jadi sajian elit yang sering dipotong tipis dan disantap bareng roti, telur, atau bahkan topping pizza modern.
Pusatnya di Kayseri. Kalau kamu ke kota Kayseri, wajib coba pastırma lokalnya. Katanya yang paling enak di seluruh Turki. Pastırma bukan cuma daging, tapi warisan budaya. Harum kaya rasa dan mewah sejak zaman Kesultanan. Follow buat kuliner klasik dunia lainnya. Chevrolet, atau biasa disebut Chevy, adalah merek mobil ikonik asal Amerika yang udah ngaspal sejak tahun 1911. Didirikan oleh pembalap, Chevrolet didirikan oleh Louis Chevrolet, seorang pembalap asal Swiss, dan William C. Duran, pendiri General Motors. Simbol bowtie legendaris. Logo dasarnya yang khas disebut Chevy Bowtie sudah dipakai sejak 1913 dan jadi salah satu logo otomotif paling dikenal di dunia. Mobil muscle yang ikonik. Chevy menciptakan mobil-mobil muscle paling terkenal seperti Camaro dan Chevelle SS yang jadi primadona di film dan drag race. Chevy di film dan budaya pop. Dari Transformers, Bumblebee, sampai Fast and Furious, mobil Chevrolet sering jadi ikon dalam budaya pop dan film aksi. Inovasi terus jalan. Chevrolet juga ikut tren masa depan lewat mobil listrik seperti Chevy Bolt, menunjukkan mereka nggak ketinggalan zaman. Dari jalanan kota sampai arena balap, Chevrolet adalah simbol kekuatan, gaya, dan warisan otomotif Amerika. Follow buat konten otomotif seru lainnya. Siapa sangka ikan kecil ini jadi makanan favorit di seluruh dunia? Kenalin, ini dia ikan sarden. Nama dari Pulau Sardinia. Nama sarden diambil dari Pulau Sardinia di Italia. Tempat ikan ini dulu banyak ditemukan. Ukuran mini, gizi maksimal. Jangan remehkan ukurannya. Sarden kaya akan omega-3, kalsium, protein, dan vitamin D. Cocok banget buat jaga kesehatan jantung dan tulang. Bisa diawetkan lama. Sarden sering disimpan dalam kaleng berisi minyak, saus tomat, atau air garam, dan bisa tahan berbulan-bulan, cocok buat stok darurat. Ramah lingkungan. Sarden adalah salah satu ikan yang paling berkelanjutan karena berkembang biak cepat dan tidak terlalu merusak ekosistem laut saat ditangkap. Disukai banyak negara. Dari nasi sarden di Indonesia, tapas di Spanyol, sampai roti lapis sarden di Portugal, ikan ini punya banyak penggemar. Kecil-kecil cabai rawit, sarden bukan cuma praktis dan murah, tapi juga super bergizi dan ramah lingkungan. Follow buat fakta-fakta menarik makanan laut lainnya. Sebelum ada listrik, inilah salah satu benda paling berharga di rumah. Lampu Petromax. Asal-usul nama. Nama Petromax berasal dari gabungan nama penemunya, Max Gratz, dan kata petroleum. Diciptakan di Jerman tahun 1910. Teknologi canggih di masanya. Lampu ini bekerja dengan tekanan dan uap minyak tanah, menghasilkan cahaya terang lewat pembakaran di jaring halus yang disebut mantel. Masih digunakan, meski zaman sudah modern, lampu ini masih dipakai di pedalaman, saat listrik padam, atau bahkan untuk dekorasi vintage. Ikonik di Indonesia. Di Indonesia, lampu Petromax identik dengan masa-masa tempo dulu, dan sering muncul di film atau sinetron berlatar zaman kolonial. Bukan cuma alat penerang, lampu Petromax adalah bagian dari sejarah, simbol nostalgia dan inovasi zaman dahulu. Follow kalau kamu suka barang-barang legendaris, tempo dulu. Tanaman berduri ini sering dikira lidah buaya, tapi jangan salah, ini agave, tanaman unik dari Amerika Tengah. Hidup di tempat ekstrem. Agave tumbuh subur di daerah kering dan panas. Dia bisa menyimpan air dalam daunnya dan hidup bertahun-tahun tanpa hujan. Sekali mekar, lalu mati. Agave hanya berbunga sekali seumur hidup, biasanya setelah 10-30 tahun. Lalu dia mati, tapi sebelum itu, dia tinggalkan tunas baru di sekitarnya. Bahan dasar minuman terkenal. Agave biru adalah bahan utama pembuatan tequila di Meksiko. Selain itu, agave juga menghasilkan sirup manis alami sebagai pengganti gula. Serat kuat dari daunnya. Beberapa jenis agave juga dipanen untuk serat alami yang digunakan dalam membuat tali, karpet, dan kain tradisional. Tanaman hias favorit. Bentuknya yang simetris dan eksotis bikin agave jadi tanaman hias populer di rumah-rumah modern dan taman tropis.
Agave bukan cuma tangguh dan cantik, tapi juga serbaguna dan bernilai ekonomi tinggi. Follow buat info unik seputar tanaman eksotis lainnya. Kebab bukan cuma makanan, tapi juga warisan budaya yang udah ada ribuan tahun. Asal-usulnya, kebab berasal dari Timur Tengah, khususnya Turki, Persia, dan Arab. Kata kebab artinya daging panggang. Banyak jenisnya, ada doner kebab yang diputar di tusukan besar, shish kebab yang ditusuk seperti sate, dan kofta kebab yang dicampur rempah dan dibulatkan. Doner kebab modern. Di Jerman, doner kebab jadi sangat populer. Bahkan berkat imigran Turki, kini doner jadi salah satu fast food paling laris di sana. Isian kaya rasa. Biasanya diisi daging sapi, ayam atau kambing, plus sayur segar, saus bawang putih, dan roti pipi seperti pita atau lavash. Kuliner dunia. Kebab udah menjelma jadi makanan global. Dari gerobak kaki 5 sampai restoran bintang 5, semua bisa punya versi kebabnya sendiri. Kebab adalah bukti bahwa makanan bisa menyatukan budaya dan selera dari berbagai belahan dunia. Follow buat explore kuliner ikonik lainnya dari seluruh dunia. Mobil ini bukan cuma gaya, tapi juga punya suara mesin yang bikin merinding. Kenalin, Maserati, mobil sport mewah dari Italia. Lahir dari keluarga balap, didirikan tahun 1914 oleh keluarga Maserati di Bologna. Brand ini awalnya fokus di balap mobil sebelum masuk pasar mobil mewah. Logo Trisula yang ikonik. Logo Maserati terinspirasi dari Trisula Dewa Neptunus, lambang kekuatan, kendali, dan kecepatan. Suara mesin yang khas. Maserati terkenal dengan suara mesinnya yang berkelas tapi garang. Banyak orang beli cuma karena soundnya. Model elegan and sporty. Dari Gran Turismo yang elegan, sampai MC20 yang agresif, semuanya dibangun untuk pengalaman berkendara premium. Mewah tapi langka. Berbeda dari Ferrari atau Lamborghini, Maserati cenderung lebih eksklusif dan jarang terlihat, bikin makin prestis. Maserati adalah pilihan buat kamu yang mau tampil beda, mewah, cepat, dan berkelas tanpa terlalu mencolok. Sayangnya kamu nggak bisa beli. Follow buat fakta-fakta seru mobil mewah lainnya. Tahukah kamu, di Maluku Utara, ada kawasan industri yang disebut-sebut sebagai masa depan energi dunia. Namanya PTI WIPE, Indonesia Weda Bay Industrial Park. Sentra nikel strategis, PTI WIPE adalah salah satu kawasan industri pengolahan nikel terbesar di Asia Tenggara. Nikel ini penting banget buat bikin baterai mobil listrik. Investasi triliunan, didukung oleh perusahaan raksasa seperti Tsingshan, Huayu, dan Zhenxi dari Tiongkok, IWIP menyedot investasi triliunan rupiah. Tenaga kerja puluhan ribu. Ribuan tenaga kerja lokal dan asing bekerja di sini, bahkan jadi salah satu motor ekonomi di Halmahera Tengah. Punya dampak lingkungan dan sosial. Di balik kemajuannya, IWIP juga menuai pro dan kontra, terutama soal lingkungan dan hak masyarakat lokal. Masa depan energi hijau, kalau dikelola dengan baik, IWIP bisa jadi kunci penting Indonesia menuju era kendaraan listrik dan energi hijau. PT IWIP bukan cuma pabrik biasa, tapi bagian dari pertarungan global soal energi, ekonomi, dan keberlanjutan. Follow buat konten fakta proyek-proyek besar di Indonesia dan dunia. Pernah dengar Semana Santa? Ini adalah pekan suci umat Katolik yang dirayakan besar-besaran, terutama di Spanyol dan Amerika Latin. Arti Semana Santa. Semana Santa berarti pekan suci dalam bahasa Spanyol. Dirayakan selama seminggu sebelum Paskah, memperingati penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Prosesi yang megah. Di kota seperti Sevilla, ribuan orang ikut dalam prosesi jalan kaki sambil membawa patung Yesus dan Maria. Suasananya khidmat tapi juga indah banget. Jubah dan topi unik. Peserta prosesi mengenakan jubah panjang dan topi lancip khas yang disebut capirot. Mirip zaman dulu, tapi bukan seperti yang kamu kira. Musik dan lilin. Seluruh kota dihias lilin, diiringi musik duka, dan kadang-kadang diwarnai tangisan emosional para peserta. Tradisi keluarga. Semana Santa bukan cuma keagamaan tapi juga budaya dan keluarga, generasi ke generasi ikut melestarikannya.
Semana Santa adalah salah satu perayaan religius terbesar dan paling menyentuh di dunia. Penuh seni, iman, dan tradisi. Follow untuk eksplor budaya dan tradisi unik dunia lainnya. Siapa yang nggak kenal bakso? Makanan bulat gurih ini jadi comfort food nomor 1 di Indonesia. Asal-usul bakso. Bakso berasal dari kata Tionghoa bakso yang artinya daging giling. Awalnya terbuat dari daging babi, tapi di Indonesia dimodifikasi jadi halal dengan daging sapi atau ayam. Banyak variasi gila, dari bakso urat, bakso telur, bakso beranang, sampai bakso lava pedas maut, semuanya bikin nagih. Jajanan rakyat yang naik kelas. Dulu cuma ada di pinggir jalan, sekarang bakso masuk restoran mewah, hotel, bahkan internasional. Kuahnya kunci, rahasia bakso enak ada di kuah kaldu tulangnya yang gurih dan mantap. Tanpa kuah, kurang lengkap. Sudah go internasional. Bakso sudah dikenal di luar negeri, terutama di komunitas diaspora Indonesia. Bahkan ada yang jual di New York dan Tokyo. Bakso bukan cuma makanan, dia adalah ikon kuliner Indonesia yang bikin kangen dan selalu dicari. Follow buat konten makanan lokal lainnya yang melegenda. Kalau ngomongin mobil tercepat di dunia, jangan lupa Hennessy. Brand asal Texas, Amerika Serikat ini bukan main-main. Mereka menciptakan mobil jalanan dengan tenaga super gila. Siapa Hennessy? Didirikan oleh John Hennessy. Awalnya cuma bengkel modifikasi mobil sport. Tapi sekarang, mereka bikin hypercar kelas dunia. Venom F5, mobil jalanan, secepat jet. Hennessy Venom F1 punya top speed yang bisa tembus 500 km per jam. Namanya diambil dari skala tornado. Lebih dari 1.800 HP. Mesin V8 twin turbonya menghasilkan lebih dari 1.800 horsepower. Gila banget buat mobil jalanan. Produksi super terbatas. Mobil-mobil Hennessy diproduksi sangat terbatas dan harganya bisa puluhan juta dolar. Bukan cuma mobil, mereka juga modifikasi SUV, truk, bahkan muscle car, dan semua diubah jadi monster kecepatan. Hennessy bukan cuma soal kecepatan, tapi soal mendorong batas teknologi otomotif. Siap ngebut ke masa depan? Menghayal dulu. Follow buat konten otomotif dan teknologi ekstrim lainnya. Cristiano Ronaldo, si anak miskin dari Madeira, Portugal, kini jadi ikon global, legenda hidup, dan mesin gol paling konsisten sepanjang masa. Awal yang berat, Ronaldo lahir dari keluarga sederhana. Di usia 12 tahun, ia meninggalkan rumah dan pindah ke Lisbon untuk mengejar mimpi jadi pesepak bola. Rekor gol gila, dia adalah top skor sepanjang masa Real Madrid, Portugal, dan Liga Champions. Lebih dari 850 gol sepanjang karirnya. Disiplin level dewa. Ronaldo terkenal punya rutinitas latihan ekstrim, pola makan ketat, dan tidur teratur. Semua demi performa terbaik. Merek pribadi, CR7 bukan cuma atlet, tapi juga brand global. Punya parfum, pakaian, hotel, bahkan gym sendiri. Masih haus gelar. Di usia hampir 40, dia masih bersinar di Arab Saudi dan tetap dipanggil Timnas Portugal. Cristiano Ronaldo bukan cuma legenda, tapi simbol kerja keras, ambisi, dan ketekunan. Ronaldo or Messi. Follow buat kisah inspiratif dari dunia olahraga dan beyond. Siapa yang nggak kenal taco? Makanan khas Meksiko ini ternyata punya sejarah dan variasi yang luar biasa. Asal-usul taco. Taco sudah ada sejak zaman Aztec. Mereka pakai tortilla dari jagung untuk membungkus makanan. Praktis dan lezat. Lebih dari sekadar makanan cepat saji. Di Meksiko, taco bukan fast food biasa. Ada taco al pastor, taco de lengua, hingga taco dorado. Setiap daerah punya versi uniknya. Street food favorit. Taco paling nikmat dimakan di pinggir jalan, disajikan hangat dengan daging, bawang, ketumbar, dan perasan jeruk nipis. Ada Hari Taco Nasional. Di Meksiko dan Amerika, 4 Oktober dirayakan sebagai National Taco Day. Taco bukan cuma makanan, tapi bagian dari budaya Meksiko yang sudah mendunia. Dari jalanan sampai restoran bintang 5. Follow buat fakta-fakta makanan ikonik lainnya. Pernah dengar kacang yang lebih mahal dari daging? Itu dia kacang macadamia,
si mungil bergizi tinggi yang bikin dompet cekat-cekot. Asal-usul eksotis, macadamia berasal dari Australia, tapi kini banyak ditanam di Hawaii, Afrika Selatan, dan Amerika Latin. Proses panen lama. Pohon macadamia butuh waktu 7-10 tahun buat mulai berbuah. Dan panennya susah banget. Cangkangnya super keras. Cangkangnya termasuk salah satu yang paling keras di dunia tumbuhan. Perlu tekanan 136 kg. Kaya nutrisi. Kacang ini tinggi lemak, sehat serat, antioksidan, dan bagus untuk jantung dan kulit. Harga sultan. Harga kacang macadamia bisa mencapai Rp500.000 per kilogram, bahkan lebih. Pantas disebut kacang sultan. Macadamia bukan sekadar camilan, tapi superfood mahal yang penuh manfaat dan eksklusif. Follow untuk tahu lebih banyak makanan mahal dan unik lainnya. Wujudnya kayak campuran sapi, rusa, dan kerbau. Tapi jangan salah, ini dia wildebeest, hewan sabana yang terkenal karena migrasi terbesarnya di dunia. Hidup di Afrika Timur. Wildebeest hidup berkelompok di padang rumput Afrika seperti Serengeti dan Masai Mara bersama zebra dan antelop lainnya. Ahli migrasi massal. Setiap tahun, jutaan wildebeest melakukan migrasi besar-besaran sejauh 1.600 km melintasi Tanzania dan Kenya. Ini disebut Great Migration, salah satu fenomena alam terbesar di dunia. Bahaya mengintai. Di tengah perjalanan mereka harus menyeberangi sungai penuh buaya dan menghindari singa, cheetah, serta hiena yang menunggu di tiap sudut. Hidup berkelompok, wildebeest adalah hewan sosial. Mereka bergerak dalam kawanan besar untuk perlindungan dan arah bersama. Penting untuk ekosistem, wildebeest membantu menyuburkan tanah lewat migrasinya dan jadi makanan utama predator sabana. Mereka bagian vital dari rantai kehidupan Afrika. Wildebeest bukan cuma hewan tangguh, tapi ikon dari kehidupan liar Afrika yang penuh perjuangan dan keindahan. Follow untuk eksplor hewan-hewan luar biasa dari seluruh penjuru dunia. Pernah dengar nama Bulog? Singkatannya adalah Badan Urusan Logistik, dan mereka punya tugas penting, menjaga agar bahan pangan pokok tetap tersedia dan terjangkau di seluruh Indonesia. Dibentuk sejak 1967, Bulog awalnya fokus mengelola beras, tapi sekarang juga menangani gula, minyak goreng, hingga jagung. Penyangga ketahanan pangan. Saat harga beras naik, Bulog turun tangan. Mereka menyalurkan stok cadangan beras pemerintah untuk stabilkan harga di pasar. Bekerja dari Sabang sampai Merauke. Bulog punya gudang dan armada logistik di hampir seluruh daerah. Jadi distribusi pangan bisa merata, bahkan sampai ke pelosok. Dukung petani lokal. Bulog juga menyerap hasil panen petani lokal agar harga gabah tetap stabil. Jadi petani nggak rugi, rakyat pun nggak kelaparan. Bulog adalah benteng pangan nasional. Diam-diam, mereka adalah pahlawan di balik pasokan pangan harian kita. Follow buat konten edukatif dan inspiratif lainnya tentang ekonomi dan kehidupan rakyat. Siapa yang nggak kenal Toyota Fortuner? Mobil SUV ini udah jadi simbol kemewahan, ketangguhan, dan prestis di Indonesia. Lahir dari DNA petualang. Fortuner pertama kali dirilis tahun 2005 dan langsung jadi primadona karena tampilannya yang gagah dan tangguh di segala medan. Mesin gahar tapi nyaman. Versi terbarunya punya mesin 2,4 liter dan 2,8 liter diesel dengan tenaga yang besar, tapi tetap nyaman dipakai buat harian atau perjalanan jauh. Fitur canggih, interiornya mewah, dilengkapi head unit besar, kamera 360 derajat, cruise control, dan Toyota Safety Sense buat keamanan maksimal. Populer di kalangan eksekutif dan pejabat. Nggak heran kalau Fortuner sering dijadikan mobil dinas, karena tampilannya yang berwibawa dan fiturnya yang mumpuni. Toyota Fortuner bukan cuma mobil, tapi simbol status dan kepercayaan untuk menaklukkan berbagai medan. Jika kalian mau ya silahkan. Follow buat info menarik soal mobil SUV, otomotif, dan teknologi jalanan terkini. Pernah dengar istilah kripto? Itu singkatan dari cryptocurrency, mata uang digital berbasis teknologi blockchain. Nggak diatur bank sentral.
Kripto kayak Bitcoin atau Ethereum tidak dikendalikan negara atau bank sentral. Transaksinya desentralisasi dan global. Harga bisa naik gila-gilaan. Bitcoin pernah naik dari ratusan ribu jadi ratusan juta. Tapi hati-hati, karena harganya juga bisa anjlok drastis. Bukan cuma alat investasi. Kripto juga dipakai buat transaksi digital, main game NFT, beli aset virtual, bahkan buat proyek teknologi masa depan. Sah secara hukum tetap harus hati-hati. Di Indonesia, kripto diakui sebagai aset komoditas, tapi bukan alat pembayaran resmi. Jadi trading boleh, tapi pakai platform resmi ya. Kripto adalah peluang besar, tapi juga penuh risiko. Pahami dulu sebelum terjun, biar nggak nyesel. Follow buat konten finansial dan teknologi masa depan yang bikin melek zaman. Marmer bukan cuma batu biasa, ini adalah simbol kemewahan yang udah dipakai sejak zaman Romawi kuno. Terbentuk dari waktu dan tekanan, marmer berasal dari batu kapur yang berubah bentuk karena tekanan dan panas selama jutaan tahun di dalam bumi. Hasilnya, pola alami yang elegan. Tiap lembaran unik, nggak ada dua marmer yang persis sama, motifnya natural dan eksklusif, bikin rumah terasa super premium. Digunakan di bangunan bersejarah. Dari Taj Mahal di India sampai gedung-gedung Eropa klasik, marmer jadi ikon arsitektur mewah dunia. Perawatannya perlu hati-hati, meski kuat, marmer sensitif sama cairan asam dan goresan. Jadi harus dirawat dengan ekstra perhatian. Marmer bukan cuma material, tapi juga investasi keindahan dan kelas untuk ruanganmu. Follow untuk fakta-fakta unik seputar arsitektur dan desain interior. Pernah coba kunafe? Dessert asal Timur Tengah ini dijuluki Ratu Makanan Penutup, dan kamu bakal tahu kenapa. Renyah di luar, lumer di dalam. Kunafe dibuat dari rambut pastry, kataifi, yang dipanggang renyah, lalu diisi keju lembut atau krim, dan disiram sirup manis beraroma mawar. Teksturnya? Gila sih, crunchy dan gooey jadi satu. Kayak sejarah, kunafe udah ada sejak era Ottoman. Populer di negara seperti Turki, Lebanon, Palestina, sampai Mesir. Tiap daerah beda gaya. Ada yang pakai keju asin, ada yang pakai krim manis, bahkan ada versi yang diwarnai pakai pewarna alami oranye terang. Disajikan hangat. Kunafe selalu enak dimakan hangat, biar kejunya masih meleleh dan sirupnya meresap sempurna. Kunafe bukan sekadar dessert, tapi perpaduan seni, sejarah, dan rasa yang bikin jatuh cinta sejak suapan pertama. Follow buat explore kuliner legendaris dunia lainnya.